Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara keluar dari riba? Ini pertanyaan Bu. Bagaimana cara keluar daripada riba? Jadi saja, ini cara apa enggak? Bagaimana kita keluar daripada riba? Buka video dulu ya. Abu tuh ya biar cara. Yang pertama, jangan lagi ada hubungan dengan rentenir. Terus yang telah kita ambil gimana? Itu tetap bukan kembalikan. Itu uang orang. Kalau seandainya kita mengembalikan, tentu saja ada bunganya. Bertaubatlah kepada Allah. Seberapa bahaya uang riba itu? Bahaya. Rasulullah telah bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fanaru aulabi. Setetes darah daripada uang haram, neraka lebih pantas kepadamu dibandingkan dengan surga. Na'udzubillah. Ada lagi, kita yang menggandakan uang. Ada yang mengambil jasa rentenir, ada orang yang memang dia itu diri sendirinya rentenir. Bagaimana cara keluarnya? Uang riba jangan kita gunakan untuk kepentingan hidup kita. Sudah seberapa banyak terkumpul uang riba? Yang halal modal kita pisah, yang memang daripada gandaan bunga, maka itu berikanlah kepada fakir miskin ataupun serahkan kepada Baitul Mal. Maka Baitul Mal lah yang akan mengelola. Kenapa mesti Baitul Mal? Karena Baitul Mal itu negara. Sayyidina Umar yang menciptakan Baitul Mal Islam pada masanya dulu. Rasulullah Sayyidina Umar mengelola semua uang harta yang tidak lagi mempunyai atas nama penjagaan agama. Beliau mengarahkan kepada kemaslahatan orang Islam dan kemaslahatan lainnya. Yang pertama berhenti totalnya, baru bikin iyo. Mana dia kalau bujok ni? Yang tinggal nak pulang ni bude. Main kalau bujok ni dan taubat Allah. Mayahana kata iyo mematalah. Pakai dia nak riba. Pakai dia nak pengen karena tanya hadapi amalkan Al-Quran. Cara menghancur, cara melawan rentenir. Kalau mereka sepakat menghidupkan uang riba, kenapa kita tidak kompak untuk menghidupkan uang syariah? Bagaimana uang syariah? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita mesti ada kas agama yang kita patungan dari siapa saja, maka kumpulkan sedekah-sedekah terbaik. Di saat ada saudara kita yang sangat membutuhkan, uang itu akan kita pinjamkan tanpa bunga. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Sebelum kita bertanya bagaimana keluar daripada riba, bagaimana saudara kita tidak lagi mengambil uang rentenir, ada caranya. Al-Quran telah menjawab. Mau tidak kita mengamalkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong. Betiak pre, gak coba tagok dan syah menunduk. Selanjutnya, jika seorang anak telah balik melakukan maksiat, apakah dosanya juga imbas kepada orang tuanya? Tentu. Kenapa? Karena di dalam darah anak kita ada darah kita. Di dalam tubuhnya ada darah orang tuanya. Allah telah berpesan dalam Al-Quran, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kalian berhati-hati wahai ayah dan bunda, kata Allah. Kamu yang telah aku berikan keturunan, kamu yang telah aku berikan anak keturunan, laki ataupun perempuan, jaga mereka, jangan pernah kalian merasa aman daripada kehidupan anak-anakmu. Lau taraku dzurriyyatan dhi'afa. Kalau kita ayah dan bunda pulang, kata Allah, kalau kamu mati menghadap alam barzakh, kamu tinggalkan anakmu dzurriyyatan dhi'afa, kamu tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan tidak paham agama, maka kamulah penanggung jawab yang sebenarnya. Anak kita tidak salat, kita telah mati masuk dalam alam barzakh, dosa dia, kita pertama sekali yang menerima azabnya. Maka balik mati balik ibu perahu sana di maya akhirnya ada kubur.
dia kalau dia dah pegawai. Anak pun dawai dengan drone. Hati maya apakah anak pernah? Kalau buat jok daya orangnya kayak itu. Apakah anak dia drone daya kalau doji? Namanya kayak itu je dari jaron. Macam darah tamu pun yang tu. Tengok kalau kiamat berada. Maya andai kata Allah Taala tu pilih, urangnya tenang-tenang di kubur dosa. Dan yang dia nak tap-tap. Urang kiamat, siapapun keluarga kita yang masuk dalam neraka, maka kita sendiri mesti ikut. Kalau ada anak keturunan kita berada dalam neraka, ayah bundanya mesti ikut bersama anaknya. Nauzubillah. Kenapa? Sebahagian darah kita ada di sana. Oku berat tu. Jadi orang mereka berat lagi mana kita? Nanti anak kena pulang waktu Allah. Jangan dia hanya terkait. Adik kali juga hanya ada wabah. Nah mungkin dia lagi mana mentera ada belahi. Kita nyobi, mian ada kali tanya jangan dia hanya ada kuat ada belahi. Agak kelima ada. Beda-beda alasan. Jalani perintah Allah, jangan banyak alasan. Insya Allah tanya selamat. Faliyatakullah kata Allah. Khafu alaihim. Buya dengan tanya berhati-hati dengan nyoi no hati. Anak tanya kabeh rumah tu. Dia pun 12 malam kabeh main Islam tu. Pakai tanya baga-baga tatai. Anak dah naik bola. Anak tanya nyoi no hati bagi dia pindah hidup. Kali semaya maghrib, kali semaya isya, itu dia kuno wat dia tha. Maghrib pai semaya. Insya apa itu mayam? Nak pernah ada? Nak pernah dapat hati mo dengan malak? Ada kata hanai mo. Nak tanya ma tanya ya kata tahu di. Dapat dia honda ngabui, pat dia kayu. Tayak jauh bagi dia. Tak tanya, gap, hello kunai. Kalau kata mayam ni kah? Ikut dia ni. Hai mak benak Malay lu. Ni hana Malay, ni benak Malay. Ya bo. Omam yang mana tayang tak biar Malay. Yang benak Malay di kata tu kayu nurka. Dua buah pilihan. Menggerak tanya orang ni. Kah, mereka sambung juga berada juga tak? Memang ada kena dosa, memang gara-gara dosa ni kena korupsi. Mangki pada wa Israel yang biar kena kena Nabi Yakub. Perang. Kena perang tu Nabi Yakub. Beda dengan syariat kita yang syariat Nabi Yakub. Kan Nabi Yakub tu yang menanam itu. Nalo anak Nabi Nuh, hai dia lah kapai. Ibu hai dia ada gunung. Gelaki ada Allah Taala bi dalam kapai. Putra kebelah oleh Allah Taala, hai Nuh kau jaga roh kementang anaknya, anak kahnya di kau menakai ibu itu. Baru bikin Nabi Nuh. Dia nak buku. Bentuk mana dia kata bayang berarti ni terjadi gara-gara dosa ni kena menci berarti Nabi Yakub nyo gara-gara Benyamin tanya huanyo Nabi Yakub dan roka oh bio ton buyan dalam masalah boikot produk Israel bagaimana kedudukan sales yang bekerja di perusahaan yang mendukung Israel lur kalau kupegah ke malam nanti dia kalau gubernur ya dia nyo nafak betul dah. Kalau aku pegang bawahnya saya deken-deken lah. Yang kena aku ikut 12 huruf aku dekennya aku tuju lah. Lihat aku ini. Kiban jana produk Israel kenali. Mau ini kali itu paharu. Ada dia ceh ke sekarang paharu. Dicaput ini baik dah membarangnya wajah. Tanya orang ceh khususnya. Tak pegang sayang dari Palestina. Tapi barang Yahudi mandang tablo. Nyat omset yang tablo oleh tanya hijau pengen tipu syara tu. Mami dengan dia hanya dah pakai tikai go awaknya Nabi hanya dah pakai pepsa dia yang aku dah tikai go. Wah bakat karena arang dah pih dah. Aku dah tetap lu juga. Maya produk Israelnya harga mabia kalau di fatwa. Maya dapat dia pergi siapa? Tampaknya tak keputusan. Maya motolehinan hal dia ke? Ilmu yang tak pegang dia malam. InsyaAllah Ta'ala bulan 12 nya narjana kujau Jawa dia acara pengajian Jawa ide pun pura bak mui kata orang kendu kah namanya nak pura banyak dia kepada orang gunungnya bagi cabut izin jangan lagi masuk yang digunakan hidayah tu mana tiap ada
Nanti panai-panai ngocok profesor dentul. Olinya nang 2 bulan kemudian, kita nyolong ke tali, upah semua. Kurang. Assalamualaikum ya, Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, umpamanya di Israel ada orang Muslim, tapi dia tidak senang melihat orang negaranya menyerang Palestina. Apakah orang Muslim di Israel itu boleh dikatakan Zionis? Tidak, munafik namanya. Ada orang Islam yang tidak senang orang Islam yang lain berperang melawan kafir perintah Allah. Orang yang tak setuju dengan peperangan ini maka dianggap dia itu munafik. Guna dan boleh tak berapa lagi punya ya rela. Kami ada berat pegang drum menteri. Pegang mah. Tahu ya drum yang ada tu yang drum tempat. Tadu pai nang roh Islam nang roh Isya. Kai danda nang tergandu drum papai izin mak nang pergi udah. Alhamdulillah kami juga. Ni hana kata jaga Allah mah. Kaji mu berdoa terjun. Bero budanya urung dukung. Mantayang ini dulu pulang kulit. Di Palestina dan hana Hamas yang ditimpa oleh Tuhan. Orang Hamas menjaga peperangan yang dipenuhi oleh Rasulullah. Orang Hamas tetap berbicara selamatkan kaum perempuan, selamatkan anak-anak, selamatkan orang tua. Kita tidak diperintahkan melawan orang yang lemah. Yang diperintahkan adalah melawan penjajah yang menjadi agama. Rasulullah kali itu juga peraturan berlaku bawahnya. Assalamualaikum ya, Waalaikumsalam. Lu nanya menjuda dia yang terbuat yang tak buat lagi ditanya geken buat syariat, yang terbuat yang tak buat lagi ditanya geken buat akhirat, dan tiban pula baru ada buatnya dikategorikan hakikat dan syariat. Buat yang geken buat syariat adalah buat yang tak ikuti sesuai dengan syarat dan rukun dalam tiap-tiap ibadat. Nah syarat dan rukun tak sesuaikan syarat dan rukun, artinya tak pernah syarat dan rukun yang geken syariat. Wadah kali tak pernah syariat, buat dan syariat dan dia saja. Nah buat lom yang buatnya geken hakikat, iban buatnya geken hakikat. Dedanya yakin tetap yang bahwa yang tanya kubutnya tanya la haula ala maksiatillah wala quwata ala taatillah illa bi'aunillah. Menyahana kebantu oleh Allah, hana keberi kekuatan oleh Allah. Nyatanya hai tak buat cik, ada buatnya buat dalam syariat. Buktinya rame orang yang kepegah pro nah dia buat orang hukum syarat dan aturan tapi hana lagi buat. Yang hakikatnya berarti tak buat dari dayo karena Allah. Olehnya Allah buatnya bergekun. Kipan tak buatnya buatnya dikategorikan hakikat dan syariat. Sesuai lakukan aturan yang sesuai syarat dengan rukun. Jangan pernah kita sandarkan, kita berikan itu ibadat kecuali hanya kepada Allah. Nyo dia ke pertanyaannya melong jawab, dia ke pertanyaannya urang ke lo menampung dulu kemah. Dan yang terjadi pun yang umumpungnya tampil nanti dengan bunga kayak udom ini lo pun awal. Untuk jawaban singkat ke urang awam mengan berbuatlah karena Allah, sesuaikan ibadah dengan aturan yang sudah ada. Assalamualaikum ya, Waalaikumsalam. Iban cara menghadapi suami egois. Terus malah kodro ada urusan yang yang tidak menikah yang mengenai pegahan. Lagi urung koh bau ilang birah, tinggal koh dan kepegah dirubah baru boleh bentuk. Iban tak bentuk berubah di tampung koh. Iban cara tanya menghadapi suami yang egois dan malas kerja. Bahkan ke belanja pun tidak perlu tahu. Una dasar tanya istri mupet-pet. Ataupun dia tak pasah kali hadiah kai mati-mati. Tolong biar kasih solusi.
Bet nempet kok. Bahan dan pet-pet teriaknya Gua po thea malam Gua bedahnya po limong ni ngau Bertang Kehan Hana keperluan lepu Yang na di gua bedah Kita yang kalah tahu Putra kata gua Mereka kenyang kata gua Hana dohong teju Kita ngau perumong Ngau pertanyaan Mungkin dikadi dan pet-pet Lago Mengkana Lago Mengkana tak kunci barang-barang kapu buku yang tertutup di dia. Doa kun urun roh hidup kan anak doa kun sama anak muda. Doa hidup pepek je dan kau juga roh makar. Kan puji tak pepek tak kun barang kapu kalau kau anjir. Tetap anjir. Yang inan ke yang kekun dengan jihad dalam rumah dan kita dituntutkan untuk saling bersabar. Di tangan laku matalah ketabali promo, di tangan promo pun matalah ketabali ulah kau. Karena dia mai daluli. Yang pasti nama pala. Tiada mudah pilih, mengkalian ini nanti jadi pilihan. Pukul lagi jadi malah jadi honija. Kami yang terjadi punya modernnya lah kau agak beda yang aku pegang bawa umroh Ibrahim yang kena lah kau menang modern yang pegang agak beda lah kau dan ada pulih umroh melempah jai uri yang dalam dunianya dengan kepreh lah kau makin cara biar beda patah nejaga begar nepelihara begar nyan makhluk langka kami jangan kau oleh nyonggu nyong hai benuhi kau kibatin ku pegang ale kan lucu anak muda-muda biar kata ku pegang terang lagi berwawu puan yang terang kalau ku kaya kepejau mau gedron hanuyu iya hajarau kedalam lak lembu biar bah alhamdulillah mentama pada kami dah pada indah nyampat yang kanan di jauh judai yang kanan pala yang empat jaga lakonya hai dia untuk wahidoh dan ratha anak kurang pegang putu itu anak ratha tapi ilu kurang pegang itu nak orang ratha itu sih baju-baju tepo mana juga pegang na jawaban nepelihara judai ajaina ba Allah tapi ben guru yatim kan negara tu Ibrahim tengah nak beriman yatim piatu jemun. Ni yatim piatu bagi jaga kan, beli sayang, beli minggu. Ada yatim tu 70. Ada yatim tu 80 yang ada puan yatim tu 76. Negara tu fakir miskin. Mau yang meninggal ni pada beriman lagu apa ya? Hana nak duduk, hana nak kerja buat. Walaupun dia menakai bak ne petimang yan haid ne petimang le handrok na temike berdoh pembuluh darah tertrok meninggal alhamdulillah drone cupo syuhada anak ya jawab lagi nabi di yang kana bibuah ke waktu drone itu kamu yang menang-menang jahit tapi ya itu ke tiba ibu tidak pala jahitnya berat damanan di dayo yang nya lah kau dayo yang kira-kira lah kau yang betul lah kau buhi lah kau wujud baik agama dayo nampak apa benar tanggung jawab keluarga baik na lah kau mengkana mengkata hoba ben lagi patah kau orang ini lagi ciri pada kau nyan hana kebijin di Allah ni hana syarat. Siapa saja kaum perempuan yang meminta pisah daripada suami, minta cerai tanpa alasan yang sesuai dengan aturan syariat syarat pasar, maka tidak akan pernah masuk surga untuk selama-lamanya sebelum dia meminta maaf dan suaminya memaafkan. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Belum kena temayang gimana cara mengembalikan hak orang lain yang telah kita ambil tanpa izin yang punya tacuwa dia. Sedangkan orang tersebut telah tiada, kami meninggal rumpoi. Apakah bisa disedekahkan ke masjid?
dengan cara kita niatkan pahala kepada orang yang mempunyai harta yang sekarang dia sudah meninggal. Mohon biar pertanyaan saya kalau seandainya kurang berkenan. Alhamdulillah, insya Allah. Kalau seandainya kita telah mengambil barang orang lain, sedangkan hari ini yang mempunyai barang telah meninggal, kita ingin mengembalikan, tapi tak tahu mau mengembalikan untuk siapa, karena yang mempunyai dasarnya sudah meninggal. Sebelumnya, sebelum kita bersedekah, misalnya uang lah 1 juta perak, 500 perak, 500 ribu, ataupun dengan yang kita ambil dulu barang, kalau kita hargakan ada dengan sekian ratus ribu, boleh tidak kita datang ke masjid ataupun kita datang ke tempat agama, tempat mana saja, kita sedekahkan dengan uang yang sesuai dengan harga dulu. Kalau barang sesuai dengan harga tempo dulu, kita sesuaikan dengan harga sekarang. Kalau uang dengan jumlah yang sama, kita bawa ke masjid, kita masukkan celengan masjid, kita niatkan pahala untuk yang mempunyai. Boleh ataupun tidak? Boleh kalau sudah tidak ada jalan keluar lagi. Tetapi sebelum kita menyerahkan untuk masjid, dengan cara kita niatkan pahala untuk yang mempunyai harta, kita diperintahkan dalam jalur agama, cari dulu keluarganya. Kalau masih ada ahli warisnya, kembalikan dulu kepada ahli warisnya. Sudah kita cari, bahkan kita tidak tahu mana alamatnya, karena kita sama-sama perantau. Dia orang rantau, kita juga orang dalam rantau. Dulu karena kepepet dan lain sebagainya, alasan punya masing-masing, kita telah mengambil harta orang lain. Tetapi dia sudah meninggal sekarang, keluarganya kita nggak tahu di mana. Kalau memang sudah benar demikian, ya sudah, masukkan dengan harga uang yang kita ambil ke celengan masjid, kita niatkan pahala untuk beliau. Tetapi jangan hanya sekali. Kapan-kapan kita memiliki harta, dimudahkan rezeki oleh Allah, kita bersedekah lagi, tolong tetap niatkan kepada beliau. Uangnya sudah kita kembali, kenapa masih kita niatkan pada di lain waktu dan kesempatan lain lagi? Karena di saat uangnya hilang ataupun hartanya hilang, beliau sangat merasakan kehilangan. Insya Allah nanti pada hari kiamat akan dibarter oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Assalamualaikum biar tanya mau sedekah ke Palestina, tanya butuh pahala kurun syi'id je. Alhamdulillah je. Dan yang tinggal ni ada anak-anaknya itu sih lebih kuat bukan niat. Sebab ibadah yang sempurna yang ada niat di dalamnya karena Allah. Wallahu a'lam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.